Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. FIFA masih lakukan inspeksi venue Piala Dunia U20 2023. FIFA tetap melakukan kunjungan stadion untuk verifikasi final. Pada Senin 27 Maret, FIFA singgah di Bali. Provinsi satu ini awalnya dipersiapkan sebagai lokasi drawing Piala Dunia U20 2023. Agenda tersebut rencananya digelar di gedung Ksirarnawa Taman Werdi Budaya Art Center pada 31 Maret, tetapi dibatalkan FIFA. Proses verifikasi stadion tetap dilakukan secara mendetail. Tercatat ada 18 perwakilan FIFA yang hadir dalam inspeksi. Kota Solo siap gantikan Bali untuk jadikan lokasi drawing Piala Dunia U20 2023. Soal kegaduhan pembatalan drawing Piala Dunia U20 mendapat tanggapan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menuturkan Pemkot Solo bersedia menjadi lokasi drawing Piala Dunia U20 menggantikan Bali. Gibran mengatakan sejauh ini baru drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali yang dibatalkan FIFA. Untuk keputusan final Piala Dunia U20 tetap digelar di Indonesia atau tidak, masih menunggu keputusan dari induk organisasi sepak bola dunia tersebut. Lebih jauh, Gibran Rakabuming menyatakan pihaknya sudah lama menyiapkan Piala Dunia U20. Hingga kini Stadion Manahan, Solo, yang ditunjuk menjadi salah satu venue gelaran Piala Dunia U20 pun terus dikebut persiapannya. Oleh karena itu, dia pun berharap Piala Dunia U20 tetap diadakan di Indonesia, termasuk Solo. Mbappe buru rekor gol Platini. Kylian Mbappe sedang on fire bersama timnas Prancis. Superstar Paris Saint-Germain itu sudah mengemas 38 gol dalam 67 caps untuk Les Bleus. Dengan demikian, Mbappe duduk di peringkat kelima daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis. Penyerang berusia 24 tahun itu kini hanya berjarak 3 gol saja dari rekor gol Platini. Itu adalah sebuah kehormatan sekaligus target selanjutnya untuk dilampaui, ungkap Mbappe dilansir Stade Perform. Platini tetaplah seorang legenda sepak bola Prancis, tapi aku ingin melanjutkan perjalananku dan melewati Michel Platini, sambung kapten baru Prancis itu. Kylian Mbappe terkesan dengan perubahan Rabiot. Performa Adrien Rabiot bersama Juventus maupun timnas Prancis pada musim ini membuat para penggemar mengeluh-elukan namanya. Kapten Les Bleus yakin Kylian Mbappe juga tak ketinggalan memuji rekannya. Ia menjelaskan bagaimana Rabiot semakin dewasa baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebagai seorang pemain dan sebagai seorang pria, dia benar-benar berbeda, kata Mbappe seperti dilansir dari laman Football Italia. Saya beruntung bisa mengenalnya sejak lama, tetapi saya bisa melihat seorang pesepak bola yang tenang, percaya diri dengan kekuatannya dan apa yang dia lakukan. Secara pribadi ia memberikan banyak kepercayaan diri. Lanjutnya, skuad Bayern terbelah. Bayern secara mengejutkan memecat Nagelsmann pada Jumat 24 Maret 2023 lalu. Di Rotten langsung mengumumkan Thomas Tuchel sebagai pengganti. Laporan yang beredar mengklaim bahwa tidak semua pemain Bayern mendukung pemecatan tersebut. Bild melaporkan ada faksi pro dan anti Nagelsmann di ruang ganti Bayern. Ada 7 pemain yang diklaim menginginkan Nagelsmann dipecat, namun ada pula pemain yang masih mendukung pelatih berusia 35 tahun itu. 2 nama pertama yang disebut masuk daftar pemain yang ingin Nagelsmann out adalah Manuel Neuer dan Sven Ulreich. Pemecatan pelatih kiper Toni Tapalovic diduga jadi alasan kuat Neuer dan Ulreich kontra kepada Nagelsmann. Arsenal siap gelontorkan uang senilai 817 miliar rupiah demi striker muda Atlanta. Arsenal mulai ancang-ancang mempersiapkan diri menghadapi musim depan. Tambahan pemain baru diperlukan bagi tim berjulukan The Gunners. Arsenal sedang memburu pemain muda Atlanta dan timnas Denmark Rasmus Højlund. Bahkan tim meriam London siap menggelontorkan dana besar untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. The Gunners siap mengeluarkan dana sampai 44 juta pound sterling atau setara dengan 817 miliar rupiah
Akan tetapi The Gunners disebut tak sendiri dalam perburuan Rasmus. Kabarnya ada 2 klub lain yang juga mengincar Rasmus, mereka adalah Real Madrid dan Newcastle. Namun untuk saat ini Arsenal dikabarkan berada dalam posisi terdepan untuk bisa mendatangkan Rasmus. Asosiasi Klub Eropa dukung format baru Piala Dunia antar klub. Presiden FIFA beberapa bulan yang lalu mengungkap format baru Piala Dunia antar klub. Ajang ini nantinya bakal diikuti oleh 32 tim. Format baru Piala Dunia antar klub juga membuat kompetisi ini akan dihelat 4 tahun sekali, mulai tahun 2025. Pada format sebelumnya, Piala Dunia antar klub dihelat 1 tahun sekali dengan diikuti oleh 7 tim. Format baru Piala Dunia antar klub ini sempat dikecam oleh beberapa pihak, namun ada juga pihak yang mendukung langkah FIFA ini. Teranyar FIFA mendapat dukungan dari Asosiasi Klub Eropa atau ECA. Dikutip dari Independen, ECA baru saja melakukan pertemuan dengan FIFA untuk membuat kesepakatan perjanjian hingga 2023. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Infantino dengan Ketua ECA Nasser Al-Khelaifi. Kualifikasi Euro 2024, gol Pavard bawa Prancis kalahkan Irlandia. Prancis bertandang ke Stadion Aviva untuk menghadapi Irlandia pada laga grup B kualifikasi Piala Eropa 2024. Tim tamu menguasai laga sepanjang 90 menit. Gol untuk Prancis baru datang di awal babak kedua. Benjamin Pavard mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50. Irlandia baru coba keluar menyerang di menit akhir laga. Usaha mereka menyamakan kedudukan tak berbuah hasil hingga laga tuntas. Prancis memastikan meraih kemenangan 1-0. Hasil ini membawa pasukan Didier Deschamps kukuh di puncak klasemen dengan 6 angka, sementara Irlandia di urutan keempat dengan belum meraih angka. Belanda versus Gibraltar. Ake Brest, De Oranje menang 3-0. Matchday kedua grup B kualifikasi Piala Eropa 2024 mempertemukan Belanda versus Gibraltar. Laga digelar di Feyenoord Stadium. Belanda yang tampil dominan berhasil menceploskan 3 gol ke gawang Gibraltar lewat aksi Memphis Depay di menit ke-32. Cruzamento e golo. Nathan Ake di menit ke-50 dan gol kedua Ake di menit ke-82. Para Dumfries ao lado e a tentativa de Nathan Ake e golo. Skor 3-0 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Kemenangan ini membawa Belanda naik ke posisi 3 grup B dengan 3 poin, sementara Gibraltar terdampar di dasar klasemen tanpa poin. Ketangguhan McMahon penerus sempurna tahta Hugo Lloris di timnas Prancis. Penampilan gemilang diperlihatkan McMahon dalam mengawal gawang timnas Prancis di kualifikasi Euro 2024. McMahon sukses menjaga gawangnya dari kebobolan alias clean sheet dalam 2 laga pembuka grup B kualifikasi Euro 2024. Ketangguhan McMahon mengawal gawang Prancis seakan menjadi tanda bahwa ia sangat layak meneruskan estafet Hugo Lloris. Seperti diketahui, Lloris yang selama ini jadi penjaga gawang utama Prancis telah memutuskan pensiun dari karir internasionalnya. Jeda internasional makan korban, AC Milan dibuat cemas soal Kalulu. Jeda internasional mulai memakan korban dengan AC Milan dibuat cemas soal kondisi bek mereka, Pierre Kalulu. Dilansir dari Sky Sport Italia, Kalulu mengalami cedera kala membela timnas Prancis U21. Saat ini dirinya telah kembali ke Milan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan dari sumber serupa menyebutkan bahwa bek berusia 22 tahun tersebut menderita cedera pada otot soleusnya. Bruno Fernandes tak sependapat dengan klaim Cristiano Ronaldo soal pelatih anyar Portugal. Bruno Fernandes tak sependapat dengan klaim Cristiano Ronaldo soal pelatih anyar timnas Portugal Roberto Martinez. Ronaldo mengungkapkan Portugal banyak perubahan dan sang pelatih memberikan angin segar untuk klub. Namun Bruno Fernandes tak sependapat dengan sang mega bintang Al Nassr. Menurutnya suasana ruang ganti Portugal sudah kondusif sejak dulu. Tidak, itu hanya pelatih baru dengan ide-ide baru, tidak ada angin segar sama sekali. Ini hanya masa transisi, kata Bruno Fernandes seperti dikutip dari Sportskeda.
Real Madrid tertarik dengan Julian Nagelsmann. Real Madrid dikabarkan memasukkan nama Julian Nagelsmann ke dalam radar mereka sebagai kandidat pelatih baru menggantikan Carlo Ancelotti. Seperti yang diketahui, Ancelotti saat ini namanya memang digadang-gadang akan diambil oleh timnas Brazil untuk melatih timnas mereka. Karena itulah Real Madrid mencoba mengambil ancang-ancang supaya mereka bisa langsung mendapatkan penerus Ancelotti. Bencana AC Milan, gelandang serang andalanya bakal ditarik Real Madrid. Raksasa Liga Italia AC Milan disebut akan kehilangan Brahim Diaz yang bakal kembali dipakai jasanya oleh Real Madrid. Real Madrid sendiri memang tak memiliki gelandang serang yang menjadi bagian dari formasi 4-2-3-1 yang menggunakan 2 gelandang bertahan. Namun AC Milan disebut akan mempertahankan Brahim Diaz. Meskipun sang pemain jelas akan kembali ke Real Madrid di akhir musim 2023-2024. Ini ternyata alasan De Ketelaere masih melempem di AC Milan. Charles De Ketelaere mengungkapkan sejumlah alasan mengapa penampilannya sejauh ini masih melempem bersama AC Milan. Mengecewakan, sebenarnya negatif. Mereka jelas bukan harapan saya, ucap De Ketelaere via Sempre Milan. Ada banyak alasan, salah satunya adalah lingkungan, level sepak bola yang lebih tinggi, adaptasi terhadap banyak hal, hidup di luar lapangan, sambung De Ketelaere. Negosiasi dengan Chelsea alot, Mason Mount bersiap merapat ke Liverpool. Gelandang Chelsea Mason Mount mengalami negosiasi perpanjangan kontrak yang alot. Sang gelandang asal Inggris itu dikabarkan meminta kenaikan gaji, dan hal ini yang menjadi penghalang terjadinya kesepakatan. Liverpool bisa memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan kepindahan ke Anfield dengan harga rendah. Meski faktor gaji akan menjadi negosiasi yang alot, adanya kejelasan fees yang ditawarkan The Reds dinilai bisa membuat Mount kepincut. Bukan cuma rumor, Manchester United bahkan sudah jalin kontak dengan Ruben Neves. Klub Liga Inggris Manchester United terus melakukan pendekatan kepada pemain incarannya yaitu Ruben Neves untuk diboyong pada bursa transfer musim panas nanti. Sang pemain saat ini membela Wolverhampton Wanderers dan terikat kontrak hingga Juni 2024 mendatang. Ten Hag telah memperlihatkan minat serius dalam mendatangkan pemain asal Portugal itu. Pelatih asal Belanda itu diklaim sudah melakukan kontak kepada Neves dengan membicarakan potensi kepindahannya ke kota Manchester. Kabar baik untuk MU, Rashford sudah berlatih lagi usai cedera. Kabar baik menghampiri Manchester United soal kondisi Marcus Rashford. Rashford yang melewatkan jeda internasional karena cedera sudah kembali berlatih di MU. Menurut situs MU, kondisi Rashford kini perlahan mulai membaik. Ia sudah kembali berlatih. Meski demikian, Rashford hanya berlatih ringan. Ia belum bergabung dengan rekan-rekannya yang tidak menjalani jeda internasional. MU bakal terus memantau perkembangan cedera Rashford. Penyerang 25 tahun ini tentu diharapkan bisa pulih saat Liga Inggris kembali bergulir setelah jeda internasional. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!